Kang, saya ini pemain Instagram baru. Kalau misalkan saya main Instagram terus jualannya pengen laku, itu gimana caranya ya Kang ya? Oke, di video kali ini saya pengen sharing gimana caranya Anda bisa banjir orderan dari Instagram. Tonton sampai beres. Jadi kalau memang bicara tentang Instagram, itu gak akan jauh sebenarnya bicara masalah Facebook ya, karena itu sosial media juga gitu. Nah bedanya adalah punya algoritmanya khusus gitu kan, walaupun yang punya sama-sama Zuckerberg gitu kan. Nah tapi di Instagram ini unik karena tidak seluasa kayak Facebook. Apa itu artinya? Di Instagram itu Anda terbatas hanya 2.200 karakter pada saat di caption gitu kan. Kalau misalnya di Facebook Anda bisa leluasa gitu. Nah bedanya lagi kalau di Instagram Anda punya yang namanya carousel ke samping, bisa kan 10 postingan, ada IGTV, ada IG live, ada IG story gitu kan. Walaupun di Facebook itu ada, tapi secara karakteristik DNA dari medianya itu sangat-sangat jauh berbeda. Termasuk dari jenis pasarnya. Sering saya sampaikan bahwa setiap planet punya aliennya masing-masing. Planet ataupun medianya Facebook punya marketnya Facebook. Planet ataupun marketnya dari Instagram punya aliennya Instagram gitu kan. Nah maka gitu kan teman-teman ketika misalkan jualannya pengen banjir orderan di Instagram, perlu tahu seluk-beluk dari Instagram itu kayak apa ya. Nah ini nih saya kasih tahu ya, banyak orang salah kaprah masalah saat main Instagram. Mereka hanya fokus selalu ke pertanyaan gimana cara naikin followers gitu kan. Followersnya naik gimana gitu kan. Ya gampang, kalau Anda pengen naikin followers gitu kan, Anda aja gampang ikutan aja giveaway gitu kan. Anda bikin acara semacam kayak giveaway. Atau misalkan Anda ngiklan gitu kan. Anda suntikan bot, naik followers gitu kan. Cuman masalahnya adalah apakah follower tersebut bisa terkonversi menjadi sales, menjadi leads, menjadi customer? Belum tentu. Nah maka teman-teman semua, ketika Anda pengen banjir orderan di Instagram, sebenarnya adalah Anda perlu mengkonsep terlebih dahulu. Mengkonsepnya kayak gimana Kang? Anda perlu konsep itu feedsnya tampilannya mau kayak apa? Di mana Anda jualan gitu kan? Bagaimana cara Anda membuat market itu menjadi tertarik gitu? Saya ambil contoh. Contoh misalkan ketika teman-teman jualan hijab, jualan fashion misalkan. Maka orang lain beli fashion itu karena apa sih? Apakah karena testimoni? Apakah karena model? Apakah karena warna? Apakah karena nyaman? Mana yang memang itu dilihat sama customer, sama calon customer Anda? Akan sangat berbeda, makanya tampilan feeds dari Instagram jualan hijab, jualan fashion misalkan contohnya gitu, atau misalkan jualan buku, jualan workshop, itu beda. Kalau Anda jualan buku, jualan kayak semacam workshop edukasi, ya tampilkan semua testimoni, success story gitu kan, screenshot testimonial dari customer di dalam feed Anda. Sehingga orang pas nonton itu, pas ngeliat tuh, wah bener nih, gak cuma jual kecap doang gitu kan, benar-benar berdampak ilmunya. Itu kalau jualan buku, jualan workshop, jualan online course, jualan kelas misalkan. Jadi banyakin di feeds itu adalah testimoni, gitu kan? Banyakin di IG story itu adalah testimonial dan success story. Itu konsep besarnya. Bagaimana kalau misalkan kita jualan fashion gitu kan? Apakah testimoni ngaruh? Ngaruh, cuman bukan yang paling berpengaruh. Karena orang lain pada saya ngelihat fashion, contoh misalkan kaos, contoh misalkan baju hijab dan segala macam, yang pertama kali dilihat adalah dari segi modelnya. Ya, modelnya itu nanti macam-macam. Modelnya kayak misalkan ini bisa di most we wear gitu kan, tangan lengannya panjang, ke belakangnya juga panjang, kurta gitu kan. Termasuk juga di masalah desainnya. Ini bicara tentang model teman-teman semua. Nah maka Anda harus perhatikan itu. Yang membuat produk Anda tidak laku, misalkan katakanlah pada saat jualan fashion, bukan karena kurangnya testimoni, tapi karena ternyata misalkan di feeds Anda itu kurang meyakinkan. Misalkan dari segi shootnya tuh kurang detail gitu kan. Dari segi misalkan, emang apa untungnya kalau tangan panjang? Emang apa untungnya kalau misalkan ke belakang kenutup gitu kan? Emang itu tulisannya apa? Nah macam-macam. Nah jadi itu yang ditonjolkan gitu kan. Adapun testimoni itu sekali saja. Jadi kalau misalkan 100%, 80% itu desainnya yang membuat mereka tuh semakin tertarik untuk beli, yang 20% adalah testimoninya. Berbeda dengan misalkan katakanlah Anda jualan buku, jualan online course gitu kan. Anda nge-screenshot cover bukunya gitu kan, atau model-modelnya itu cuma 20%. Gitu. 80% justru adalah tentang dampaknya. Karena kebalik. Ya, nah seringkali orang cuma fokus cara nambahin followersnya doang, nggak pernah mikirin gimana konsep jualannya, ya, gimana cara Anda bangun konten,
Misalkan dalam Instagram, selain konsep yang tadi, yang Anda harus perhatikan adalah konten Anda. Konten per kontennya gitu kan. Konten di IGTV apa, konten di IG Story apa, konten di feeds apa, termasuk di setiap postingan feedsnya. Single post, carousel post, termasuk video post gitu. Nah itu dipikirkan ya. Apalagi yang harus diperhatikan tentang engagementnya. Seberapa sering Anda membangun interaksi dengan audiens Anda, follower Anda di Instagram. Komennya dibalesin atau enggak gitu kan. DM-nya dibalesin atau enggak gitu ya. Padahal interaksi itu sangat penting. No interaksi, no transaksi gitu kan. Terus apalagi yang harus diperhatikan Kang tentang hashtag ya. Apa itu hashtag? Bagaimana Anda bisa menjangkau orang-orang yang benar-benar niat nyari gitu. Beda ketika Anda tidak pakai hashtag ya. Nanti orang lain yang nyari itu gak dapat konten Anda gitu. Nah, ini adalah semua hal yang perlu Anda perhatikan jika Anda pengen banjir orderan di Instagram. Dan saya sudah ngalamin teman-teman. Bagaimana ketika nge-post di Instagram, di feeds, di story, sekali post langsung yang kontak banyak gitu kan. Tapi lagi-lagi konsepnya adalah Anda perlu berbagi value lebih banyak ya. Jualannya sesekali saja. Kapan saya jualan? Jualan dilakukan di IG story. Jualan dilakukan di IG live. Kapan Anda bangun konten? Bangun konten di feed Instagram. Bangun konten di feed IGTV misalkan. Itu contohnya. Itu inspirasi buat teman-teman semua yang pengen bangun konten di Instagram, pengen jualan Instagram. Jadi sekali lagi saya ulangi ya. Bangun konten di IGTV dan di IG feed-nya itu. Kapan jualannya? Jualan di IG story dan di IG live. Ya. Nah, tentu yang lainnya itu terus diperhatikan juga supaya Anda jualannya sampai bisa banyak orderan. Kang, apa itu artinya follower gak penting? Follower penting, cuman bukan yang terpenting. Ya, kualitas dari follower yang itu menjadi penting, bukan kuantitasnya. Tentu kalau banyak berkualitas lebih keren lagi. Sekali lagi teman-teman semua, kalau Anda pengen belajar orderan, perhatikan semua hal yang tadi saya bicarakan, catat baik-baik mulai dari konsepnya, strateginya, hashtagnya, engagementnya, interaksi dan segala macamnya. Karena hal itu yang membuat Anda akhirnya akun Instagram itu bisa hidup, bisa menghasilkan penjualan gila-gilaan. Kalau Anda suka dengan video saya ini, silahkan kasih like, kasih komen, kasih share. Dan kalau Anda punya request khusus tentang video saya berikutnya, request komen di kolom komentar. Oke? Jangan lupa subscribe terus.